Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini kita akan membahas cara pemupuan yang tepat dan benar, waktunya tepat dan cara penerapannya benar. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe. Di sini terlebih dahulu teman-teman saya jelaskan ya pemupuan yang saya pakai di bulan ini ya, bulan 10. Sebenarnya pemupuan saya itu biasanya saya lakukan itu di bulan 11. Karena pemupuan pertama ya di konten sebelumnya di bulan 5. Di bulan 5 lalu saya menggunakan Posca dan urea ya untuk pemupuan pertama. Karena pemupuan pertama saya menggunakan nitrogen, urea, dan seperti Posca ini ya, nitrogennya 15%, fosfatnya 10% ya, dan kaliumnya 12%. Itu untuk pemupuan pertama ya. Yang penting dahannya yang lebih utama ya, seperti nitrogen. Kalau nggak salah urea itu 52%, supaya dahannya panjang, dan pengisian bunga ke buah itu cukup saya menggunakan fosfatnya 10% saja dan kaliumnya sedikit di waktu itu. Nah, untuk pemupuan yang kedua ini, sekarang saya memakai Posca ya, Posca, dan di sebelah kanan ini adalah KCL Merauke MOP ya, pupuk KCL ya, 60% KO2 K2O ya, K2O maksud saya. Dan memanfaat hara ini ya, saya jelaskan di sini teman-teman supaya tidak gagal paham ya. Mengapa saya menerapkan yang kedua ini, Posca dan KCL? Karena menurut saya ya, walaupun saya tidak sekolah, hanya mengandalkan pengalaman, yang paling penting itu untuk bulan 10 sampai ke bulan 5 atau 4 ya, itu adalah KCL. KCL ini menurut saya, manfaat KCL ini yaitu untuk mempertahankan cuaca ya, supaya dia kebal dengan perubahan cuaca. Seperti kemarau panjang ini ya, nanti berubah dengan hujan yang deras biasanya ya, yang deras, cuaca itu berubah total ya, dan mengurangi hama. Dan yang paling penting, buah itu kuat ya, tidak mudah rontok. Itu untuk manfaat KCL. Tetapi walaupun begitu, untuk mengisi buah fosfat ya 10% ya, karena Poscanya 2 sak jadi 20%, dan nitrogennya 15%, kalau 2 sak 30%. Jadi untuk hara pemupuan kedua itu nitrogennya karena 2 sak 30% ya, ini juga karena 2 sak jadi 20%, ini 12% ya, ditambah yang Merauke 60%, jadi 72% untuk pertahanan ya KCL-nya. Apabila teman-teman ya ingin menerapkan pupuk yang lain merek, misalnya Mutiara ya, itu boleh-boleh saja ya. Mutiara kalau di pemupukan bulan 10 ini, kalau bisa Mutiara Grower yang warnanya hijau. Dan pemupukan yang bulan 5 kemarin itu memakai Mutiara 1616. Tetapi
saya tidak memakai mutiara dan saya menerapkan pupuk seperti ini. Memang kita berbeda-beda ya, dengan master-master lain berbeda ya, karena lain daerah mungkin lain cara pemupukan, perawatannya juga lain ya. Tapi untuk kita berbagi tidak masalahnya ya. Nanti kita simak ke depannya di kebun saya ini ya, apakah jadi bunganya, apa ini lebat, nanti kita buktikan di sini. Dan mengapa saya tidak memakai mutiara? Karena menurut pengalaman saya ya, di tempat saya ya, biasanya mutiara itu kalau tidak pernah pupuk, lebatnya tidak ketolongan ya, lebat, tetapi tahun berikutnya dia berubah total ya, ngedrop istilah bahasa kami ya. Ini karena pemupukan ini inti, dan kita praktekkan bagaimana cara memupuknya ya. Nanti sesudah saya mencontohkan ini, karena yang memupuk ini para ibu-ibu, karena di kebun saya ini kalau soal mupuk atau memetik buahnya itu seringkali ibu-ibu untuk menawarkan diri untuk membantu saya ya. Alhamdulillah ya. Dan di sini saya terangkan kepada sahabat-sahabat ya, bagaimana cara untuk menerapkan pupuk ini di musim kemarau ini ya. Biasanya saya itu musim pupuk itu bulan 11 ya, karena ini kemarau panjang dan pekerjaan ini sudah ringan ya, rumputnya tidak ada dan tunasnya juga sudah teratur. Kita lakukan pemupukan. Pemupukan sekarang ini, walaupun pemupukan sekarang ini ya berfungsinya tetap bulan 11 atau di musim hujan nanti, karena di musim kemarau ini pupuk itu tidak berfungsi karena kering ya. Untuk pemupukan teman-teman ya, untuk di pohon ini ya, kalau dia rimbun ya, istilah sambungannya banyak, kita terapkan di sini. Karena saya melubang ini, sudah dilubang semuanya ya kemarin ya. Jadi kita terapkan begini teman-teman ya, di dalam lubang ya, 2 genggam ini untuk yang pohonnya rimbun, lalu ditutup ya. Kenapa harus ditutup? Karena biar tidak menguap ke atas, karena ini musim kemarau. Di tempat saya belum turun hujan teman-teman. Kalau malas 2 kali ya, malas 2 kali genggam untuk pemupukan ini, lakukan seperti ini ya, segini. Nanti saya suruh ibu-ibunya segini aja per batang ya. Tapi kalau buah tidak ada bunga di pohon kopi itu tidak usah dipupuk, karena penghematan biaya ya. Karena pupuk Ponsky ini di tempat saya ini ya, sampai ke kebun ini 250.000 satu sak, dan Maruke ini 450.000. Jadi untuk pupuknya saja Ponsky-nya 500 dan ini 450, berarti 950. Itu harus kita perhitungkan ya, agar kita tidak kedalaman teman-teman. Nanti mari kita simak para ibu-ibu yang akan memupuk nanti ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.